Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasrahu wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur masjid TKN yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu untuk sedikit melihat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat-sahabatnya, yaitu orang-orang yang terdekat yang ada di sekelilingnya. Wujub mahabbati, wujub hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam akthar min hubbin nafsi wal nas ajma'in. Wujub hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam akthar min hubbin nafsi wal khalqi ajma'in. Kewajiban kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri dan cinta kita kepada seluruh makhluk dan sesuatu lainnya. Di antara kewajiban kita, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cinta yang harus kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri, cinta kita kepada anak kita, cinta kita kepada ayah bunda kita, cinta kita kepada famili dan sanak saudara kita, bahkan cinta kita kepada harta kita. Ini adalah telah digariskan dalam Al-Quran Al-Karim dan telah digariskan pula dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah yaitu wujubu mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam akthar min hubbin nafsi. Wajibnya atas umat Islam, wajibnya atas seorang beriman, wajibnya atas seorang muslim untuk mencintai Rasulullah melebihi cinta kepada dirinya sendiri. Nah, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari seorang perawi yang bernama Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun bi yadi Umar radhiyallahu anhu." Kata Abdullah bin Hisham, suatu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sedang memegang tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Hisham melihat Rasulullah memegang tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ada pelajaran yang penting di sini bahwa seorang ustaz atau seorang dai atau seorang guru sangat dianjurkan untuk memegang tangan muridnya agar muncul rasa cinta yang mendalam antara guru dan murid, sebagaimana Rasulullah memegang tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya pernah dipegang ketika saya silaturahim kepada guru saya, yaitu penulis kitab ini,
yang saya bacakan, yang menjadi referensi saya, namanya Profesor Dr. Fathul Ilahi. Sebelum saya pulang ke Indonesia, saya pengen soal. Akhirnya saya dikasih kitab-kitab beliau, persis beliau mempraktekkan apa yang beliau tulis. Ketika saya kunjung ke rumahnya, maka saya duduk. Dia pegang tangan saya. Ali Fikri, saya menasihati kamu. Dia memang, Ustaz Dr. Fathul Ilahi memang menganjurkan bahwa seorang guru itu ketika menasihati murid, peganglah tangan murid. Seperti halnya sahabat Nabi selalu dipegang tangannya, ada yang dipegang pundaknya, ada yang dipegang tangannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Supaya tumbuh rasa cinta kasih. Saya dipegang tangan saya oleh profesor saya, Dr. Fathul Ilahi. Nah, dan mulailah dia memberikan nasihat kepada saya. Nah, kisah yang ingin saya angkat adalah bagaimana Rasulullah ketika memegang tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu Umar mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Saat tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka spontanitas Umar mengatakan, "Wahai Rasulullah, demi Allah, engkau adalah orang yang paling saya cintai atas segala apapun yang ada di dunia ini kecuali diri saya. Kecuali diri saya. Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu yang ada di dunia ini kecuali diri saya." Maksudnya apa, Pak? Maksudnya saya lebih mencintai diri saya, baru setelah itu engkau, wahai Rasulullah. Paham? Rupanya ucapan Umar bin Khattab ini ditegur dan diluruskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walladzi nafsi biyadi, hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Wahai Umar, jangan begitu berbicaranya. Walladzi nafsi biyadi, hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Hai Umar, demi Allah yang jiwaku ada di genggamannya, tidak akan sempurna imanmu sampai engkau mencintaimu bahkan melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Lalu Umar mengatakan, apa yang dijawab oleh Umar? Faqala Umar, fa innahu al-ana wallah la anta ahabbu ilayya min nafsi. Kalau begitu wahai Rasulullah, mulai sekarang, mulai detik ini, engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Lalu Rasulullah menjawab, al-ana ya Umar, kalau begitu wahai Umar, sekarang imanmu telah sempurna. Imanmu telah sempurna. Jadi bapak-bapak, tidak akan sempurna iman kita sampai kita mencintai Rasulullah SAW melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Nah, inilah salah satu bapak-bapak syarat diterimanya iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak Al-Quran menceritakan, di antaranya kalau bapak-bapak lihat dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 22, Allah berfirman bagaimana sahabat Nabi telah mempraktekkan bahwa mereka lebih mencintai Rasulullah SAW ketimbang cinta mereka kepada diri mereka sendiri, cinta mereka kepada ayah mereka, cinta mereka kepada anak, bahkan cinta mereka kepada saudara dan kerabat-kerabat mereka. Contohnya bapak-bapak bisa dilihat dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 22. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna Allah wa rasul yuwadduna Allah yuwadduna man hada Allah wa rasulahu. La tajidu qauman
mencintai man hadallah, kepada orang yang menentang kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tidak boleh kita, kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, tidak boleh kita mencintai orang-orang yang menentang, memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu abahum, sekalipun yang menentang Allah dan Rasulnya itu adalah ayah-ayah mereka, atau abna'ahum, atau anak-anak mereka, atau ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, atau ashiratahum, atau keluarga-keluarga mereka. Coba. Jadi tidak akan sempurna, tidak akan beriman. Jadi kata Rasulullah, kata Allah dalam Al-Quran, "Hei Muhammad, engkau tidak akan pernah menemukan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi di saat yang sama mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, sekalipun adalah mereka itu adalah ayah mereka sendiri." Coba, ini lihat. Saya tulis dari tafsir Ibnu Katsir. Bagaimana sahabat Nabi yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah, beliau membunuh ayahnya yang kafir dalam perang Badar. Coba, anak membunuh ayah. Kenapa? Karena beliau betul-betul orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, sementara ayahnya adalah orang kafir, orang yang ikut memerangi Allah dan Rasulnya. Maka anak bersama barisan Rasulullah, sedangkan ayah bersama barisan orang-orang kafir. Maka ayahnya dibunuh oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Coba, di sini. Jadi tidak akan sempurna dan tidak akan beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak akan pernah kita dicatat sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi di saat yang sama kita mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Jadi sahabat Nabi yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah, beliau membunuh ayahnya sendiri dalam perang Badar. Kenapa? Ayahnya berada di barisan musuh, sedangkan Abu Ubaidah bin Jarrah bersama barisan Rasulullah SAW. Atas dasar inilah Umar bin Khattab mengatakan, "Wallahi law kana Abu Ubaidah bin Jarrah hayyan lastahnaftuhu." Karena Abu Ubaidah bin Jarrah demikian kuat imannya, demikian tingginya cintanya kepada Rasulullah SAW, sampai Umar bin Khattab di akhir hayatnya menjelang meninggal dunia, maka beliau mengatakan, "Jika seandainya Abu Ubaidah bin Jarrah masih hidup, yang akan aku pilih untuk menjadi khalifah, pemimpin setelahku adalah Abu Ubaidah bin Jarrah." Kenapa, Pak? Abu Ubaidah bin Jarrah dijuluki, kalau bapak-bapak baca kitabnya Khalil Muhammad Khalil, yaitu Rijal Hawla Rasul, tokoh-tokoh yang berada di sekeliling Rasulullah SAW, Rasulullah menjuluki Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai aminu hadhil ummah. Jadi julukan Rasulullah yang beliau berikan kepada sahabat Nabi yang agung ini bernama apa, Pak? Aminu hadhil ummah, sekretarisnya umat Islam, orang kepercayaan umat Islam. Amin, orang yang sangat dipercaya mendampingi Rasulullah SAW. Bapak-bapak, kita lihat bagaimana ini yang harus kita pelajari dan ini yang harus kita tiru. Jadi tidak akan pernah kita dinyatakan sebagai orang yang beriman dan sempurna iman kita sampai kita lebih mendahului cinta kita kepada Allah, Rasulnya, melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Bahkan cinta kita kepada anak kita, kepada ayah kita, kepada harta-harta kita. Lalu, walau kanu abahum aw abna'ahum, sekalipun orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu adalah ayah mereka atau anak-anak
sama. Abu Bakar Siddiq sudah berniat untuk membunuh anaknya sendiri yang bernama Abdurrahman dalam perang Badar. Kenapa Pak? Abu Bakar Siddiq sahabat Nabi, dan dia orang yang paling pertama beriman. Anaknya kafir. Anaknya kan kafir. Anaknya belum beriman. Anaknya belum beriman saat itu. Saat perang Badar anaknya belum beriman. Dan Abu Bakar Siddiq hampir membunuh putranya sendiri. Kenapa? Putranya berada di barisan musuh. Kalau kita gimana kira-kira? Mas Radno, tangan sini. Kira-kira gimana kita? Anak kita sendiri. Subhanallah, berat iman itu. Berat. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum, sekalipun orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya adalah saudara-saudara mereka. Tidak boleh kita mencintai saudara-saudara kita, abang kita, empok kita, di saat yang sama abang kita musuh Rasulullah. Tidak boleh. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, dan sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair pernah membunuh abangnya yang bernama Ubay bin Umair dalam perang Badar. Mus'ab bin Umair, siapakah Mus'ab bin Umair? Bapak-bapak tahu semua. Seorang sahabat Nabi yang ganteng, yang pakai baju serba mewah, wanginya semerbak kemana-mana, pemudi-pemudi wanita-wanita mengejarnya. Dia keturunan Nimrod. Siapa namanya Pak? Mus'ab bin Umair. Beliau keturunan Nimrod. Tatkala beliau beragama Islam dan bergabung bersama Rasulullah, maka semua kekayaannya beliau tinggalkan. Beliau menggunakan pakaian yang sederhana. Bahkan di akhir hayatnya beliau yang saat dikubur, yang saat dikafani tidak ada kafan yang bisa menutupnya. Kafannya hanya cukup sampai dengkul, ditarik ke kepala, dengkulnya kelihatan, ditarik ke dengkul, kepalanya kelihatan. Padahal dahulunya dia seorang Nimrod. Nih, bukti kecintaan dia kepada Rasulullah, dia rela meninggalkan kehidupannya yang glamor. Beliau bersama Rasulullah pergi kemana-mana. Bahkan dialah yang paling pertama mendapat julukan awwalus safirin fil Islam. Ini julukan Mus'ab bin Umair. Awwalus safirin fil Islam, dubes pertama kali dalam sejarah agama Islam. Mus'ab bin Umair dia masuk Islam termasuk lebih awal. Lalu beliau banyak belajar Al-Quran di bawah asuhan Rasulullah SAW dan banyak mempelajari agama Islam. Nah, di sana ada beberapa sahabat Nabi yang masuk Islam ketika pergi haji. Jadi Pak, ketika pergi haji di Arafah, di Mina, itu kesempatan oleh Rasulullah dimanfaatkan sebab orang dari seluruh penjuru bumi ada saat itu pergi haji. Rasulullah akhirnya mengislamkan beberapa orang, sepuluhan orang diislamkan oleh Rasulullah ketika mereka saat itu sedang pergi haji. Lalu Mus'ab bin Umair pergi bersama 10 orang ini ke Madinah karena orang ini adalah orang penduduk Madinah, dan disitulah Rasulullah menugaskan Mus'ab bin Umair. Mereka ini adalah orang-orang yang baru masuk Islam, ajari mereka Al-Quran, ajari mereka tentang ajaran-ajaran Islam, pelajaran-pelajaran Islam, ajari mereka. Akhirnya Mus'ab bin Umair hijrah, migrasi ke Madinah, dan beliau mengajarkan karena beliau diutus oleh Rasulullah untuk mengajari orang-orang yang baru masuk Islam. Nah, dipersiapkan oleh Rasulullah untuk sebelum itu Rasulullah pengen hijrah. Jadi sebelum Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, sudah ada beberapa orang-orang Madinah yang masuk Islam. Pelajaran, kata Dr. Said Ramdan Buti, bahwa seorang dai sebelum dia hijrah ke suatu daerah, dia harus mempersiapkan orang
hidayah. Nah, inilah yang akan membela saya. Begitu Pak, taktik fikih dakwah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau saya sendiri, beberapa grup orang bertiga pengen ke Kalimantan, pengen masukin orang Islam di Kalimantan, di sana nol, nggak ada yang beragama Islam, jangan. Bisa-bisa habis saya dibunuh oleh mereka. Ada beberapa orang Dayak dulu yang sudah masuk Islam, bagus Islamnya, diajarkan yang baik agama Islam itu. Nah, setelah mereka sudah baik Islamnya, nah bisalah kita ke Dayak, bisalah kita ke Kalimantan. Nah, mereka yang akan menjadi teman kita dan grup kita di Kalimantan. Nah, Mus'ab bin Umair inilah, beliau membunuh siapa aja Pak? Saudaranya yang bernama Ubay bin Umair dalam perang Badar. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum, sekalipun orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya adalah kerabat karib mereka, dibunuh pula kerabat-kerabatnya. Kenapa Pak? Kerabatnya adalah orang-orang yang memusuhi Rasulullah pada perang Badar. Akhirnya dalam riwayat seperti yang dituturkan oleh Imam Ibnu Katsir, bagaimana sahabat Nabi yang bernama Hamzah, Ali bin Abi Thalib, Ubaidah bin Harith, mereka bertiga membunuh kerabatnya yang berada di barisan orang-orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya, yaitu membunuh Utbah, membunuh Syaibah, dan membunuh Walid bin Utbah pada peristiwa perang Badar. Hamzah punya kerabat, punya famili yang bernama siapa? Yang bernama Utbah. Dibunuhlah oleh Hamzah Utbah itu. Ali radhiyallahu anhu punya saudara, punya famili, punya kerabat yang bernama Syaibah. Dibunuhlah Syaibah itu oleh Ali bin Abi Thalib. Dan yang terakhir juga Ubaidah bin Harith punya saudara, punya kerabat yang bernama Walid. Ali punya kerabat bernama Syaibah. Dibunuhlah Syaibah tersebut. Lalu Harith apa? Ya, yang kedua, Ali punya sahabat, punya kerabat bernama Syaibah. Dibunuhlah beliau oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu yang ketiga, Ubaidah bin Harith, beliau punya kerabat, dibunuhlah kerabatnya oleh Abu Ubaidah yang bernama Walid bin Utbah pada perang Badar. Nah ini. Nah, kalau kita sudah mempraktekkan ini semua, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hada Allah wa rasulahu. Hei Muhammad, engkau tidak akan menemukan kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir di saat yang sama mereka mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun mereka itu adalah ayah-ayah mereka sendiri, saudara-saudara mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, saudara-saudara mereka sendiri, kerabat-kerabat mereka sendiri. Nah, kalau kita sudah mendahulukan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, melebihi cinta kita kepada diri kita, kepada ayah kita, melebihi cinta kita kepada anak kita, baru Allah catat, baru Allah tulis, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Itulah orang-orang yang telah Allah catat keimanan pada dada mereka. Jadi kalau kita sudah melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, melebihi cinta kita kepada diri kita, anak kita, putra kita, putri kita, abang kita, kakak kita, ayah kita, bahkan barulah kita dicatat orang-orang yang memiliki
saat ayah kita masuk organisasi. Ini jelas organisasi terlarang. Ini organisasi terlarang. Maka anaknya nggak boleh ikut organisasi ini. Umpamanya ayah kita masuk sebuah organisasi. Organisasi ini organisasi terlarang. Baik secara Islam, baik secara akidah Islam, dan baik secara undang-undang negara, organisasi ini dilarang. Maka tidak boleh anaknya ikut bergabung bersama ayahnya dalam organisasi tersebut. Kenapa? Sebab organisasi ini ikut memerangi Allah dan Rasul. Anaknya harus ambil organisasi lain yang bertentangan atau yang justru memperjuangkan ajaran Allah dan Rasulnya. Ini juga sama seperti itu. Begitu Pak. Ustaz, sekarang apa saya bunuh? Apa saya bunuh ayah saya? Nah, nanti kapan kita membunuh ayah kita, Pak? Kita membunuh ayah kita, umpamanya ada Belanda. Ya Pak ya? Belanda datang lagi. Jepang datang lagi. Untuk apa Pak? Menjajah Indonesia. Ayah kita masuk pasukan. Ayah kita masuk bergabung dengan pasukan Jepang. Ayah kita masuk bersama pasukan Belanda. Anaknya tidak boleh bergabung bersama pasukan Jepang. Anaknya harus bersama pasukan mujahidin, pejuang Islam, pejuang kemerdekaan, dan boleh dia membunuh ayahnya. Sebab ini sudah dicontohkan dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah. Itu begitu. Atau anaknya yang bergabung bersama pasukan Jepang, pasukan Belanda, ayahnya tidak boleh membela anaknya. Ayahnya harus keluar dari organisasi tersebut, dan kalau bisa dia juga membunuh anaknya. Diperbolehkan dia membunuh anaknya, karena anaknya berada di pasukan musuh. Pak, ketika saya di Pakistan, setiap peristiwa 17 Agustus Republik Indonesia, maka di Pakistan itu Dubes mengundang para veteran-veteran perang orang-orang India. Mereka ada rencana sini, semua tua-tua veteran. Kata Pak Dubes saat itu, ini adalah orang-orang India yang dahulunya bergabung bersama pasukan Inggris datang ke Indonesia. Inggris menjajah Indonesia, membunuh orang-orang Indonesia yang mayoritas orang Islam. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang apa Pak? Desersi dari pasukan Inggris. Orang-orang India ini, orang-orang Pakistan ini, orang-orang Islam. Mereka berpikir, masa saya membunuh saudara saya sendiri? Masa saya membunuh orang-orang Indonesia, yaitu yang beragama Islam? Saya juga orang Islam, maka ini kata Pak Dubes orang-orang desersi. Maka mereka tidak mau bergabung bersama Inggris. Kenapa? Karena Inggris saat itu pernah ke Indonesia. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini contoh bagaimana sahabat Nabi telah mempraktekkan bahwa mereka melebihi siap berkorban, diri mereka korbankan, bahkan anak mereka, bahkan ayah mereka. Dalam rangka apa bapak-bapak? Dalam rangka untuk mewujudkan, memperlihatkan bahwa mereka lebih mencintai Allah dan Rasulnya, melebihi cinta mereka kepada diri mereka, bahkan anak mereka, bahkan manusia-manusia lainnya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah udah jam 1 ya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita bisa sambung kembali. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah. Ulaika kadzaba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min. Ada yang lupa? Dua lagi. Kalau kita sudah mendahulukan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita kepada anak kita, ayah kita, yang pertama tadi kita dicatat sebagai orang beriman. Yang kedua, Allah akan menguatkan rohani kita, menguatkan spirit kita, malaikat, bahkan Allah akan menambahkan kekuatan iman kita, dan Allah akan memasukkan kita ke dalam surga
sebagai ahli surga, dan ditambahkan kekuatan iman kita yang keempat, ulaika hizbullah, kita dicatat oleh Allah sebagai tentara-tentara Allah, yaitu kata Imam Ibnu Katsir, ibadullah wa ahlu karamatihi, mereka akan dicatat sebagai pasukan-pasukan Allah, pejuang-pejuang Allah, partai-partai Allah, kelompok-kelompok Allah, yaitu hamba-hamba Allah dan orang-orang yang berhak mendapatkan kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Jadi Pak, syarat kalau kita pengen mendapatkan, satu, akan dicatat sebagai orang beriman, dua, akan menjadi ahli surga, tiga, akan mendapatkan pengokohan iman oleh Allah, ditambah kokoh iman kita, empat, kita dicatat sebagai tentara-tentara Allah. Satu syaratnya, dahulukanlah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita kepada diri kita, anak kita, orang tua kita, bahkan harta dan seluruh makhluk lainnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.